Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat hari ini punya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Johan Handoyo yang sudah memberikan kesempatan yang berharga ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau sampaikan tentang satu topik, takut akan Tuhan memerdekakan dari segala ketakutan. Kita ini hari-hari ini sedang memasuki satu pandemik yang kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Tetapi pandemik ini kita sudah lihat dampak dari pandemik ini ada banyak hal yang terjadi. Dan ini seringkali menimbulkan rasa takut. Takut akan masa depan, takut akan banyak hal tentang besok, tentang masa apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi saya percaya juga ada satu ketakutan juga yang seringkali mengintimidasi, yaitu takut akan kematian. Jadi semuanya menjadi satu dalam keadaan yang sangat tidak baik ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Juli saya ini terpapar virus COVID-19. Bukan cuma saya, tapi istri saya, lalu juga saya punya 4 anak, 3 anak saya juga kena. Kami itu kena terpapar dari mertua saya, dan mertua saya ini sudah di atas 60 tahun. Dan mereka sangat menjaga hidup mereka untuk tidak sembarangan keluar. Tetapi kemudian mereka itu terpapar, dan waktu kami tahu mereka terpapar itu hari Jumat, tanggal 16 Juli, saudara. Tetapi hari Rabunya, tanggal 14, kami itu main ke rumah mertua, dan saya nggak tahu pada waktu itu karena tidak ada gejalanya. Tetapi hari Jumat kami mendengar bahwa papa mertua saya sudah mulai batuk-batuk. Lalu mereka PCR, dan hasilnya adalah positif COVID-19. Waktu saya dengar mertua saya COVID-19, kami itu masih dalam keadaan sehat. Tetapi saya tahu ternyata COVID-19 itu masa inkubasinya 5 hari. Jadi saya hitung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kami akan terpapar atau tidak dalam waktu 5 hari. Jadi jatuhnya hari Minggu. Jadi saya beritahu kepada istri saya dan anak-anak, kita lihat kalau sampai Minggu ini kita nggak kena demam, nggak ada apa, berarti kita ini bebas. Tetapi saudara, pada hari Sabtunya, jadi mertua saya Jumat, kami masih negatif, belum ada gejala apa-apa. Hari Sabtunya itu Tuhan tuh memberikan saya satu firman waktu saya lagi nyetir dan saya mau pulang, mau mandi, mau mempersiapkan nanti malamnya akan ada kul 1. Dan firman itu dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini tiba-tiba muncul, lalu dalam saya nyetir pulang ke rumah itu ada satu perenungan. Seperti dialog dalam diri saya. Kalau seandainya kamu ternyata nanti positif, lalu dan kamu masuk dalam kategori yang 2,7%. Artinya saudara, pada masa-masa bulan Juli itu di Indonesia tingkat penyebaran COVID itu tinggi sekali. Bahkan di Batam setiap harinya 400-500 orang dan kematian itu di angka hampir 3%. Jadi setiap hari itu ada yang mati, saudara. Dan pada waktu itu banyak teman-teman yang setiap hari kalau kita buka Facebook itu selalu ada berita kematian. Dan tiba-tiba ada satu pertanyaan, kalau kamu masuk dalam kategori orang yang akan mati punya, lalu kamu ada waktu 5 menit untuk berdialog sama Tuhan, apa yang mau kamu katakan? Pertama, apakah kamu bisa bilang begini, Tuhan aku siap Tuhan, kapanpun Tuhan mau panggil aku siap. Atau kamu masuk dalam kategori yang kedua, yang tidak siap. Lalu saya pikir lagi, kalau tidak siap kenapa alasannya? Oh Tuhan, belum banyak yang aku kerjakan buat Tuhan. Lalu anak-anakku masih kecil. Tetapi kalau alasannya anak-anak masih kecil, ternyata ada banyak yang kita tahu pendeta-pendeta yang masih muda juga meninggal. Atau proyek gereja pelayanan masih belum selesai. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang proyeknya besar-besar juga meninggal juga. Karena sudah waktunya. Ada satu tiba-tiba muncul lagi saudara, yaitu dalam Amsal 10 ayat 27. Berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Tiba-tiba ayat ini muncul, tapi Tuhan ayatmu, firmanmu berkata, kalau orang takut akan Tuhan, bahwa umurnya diperpanjang. Walaupun mungkin sudah waktunya, tetapi takut akan Tuhan itu kan firman-Mu.
Jadi sampai dialog, bahkan sampai mandi, saudara, saya dialog seperti itu sama Tuhan. Jadi Tuhan, saya percaya kalau saya kena pun saya tidak mati. Kenapa? Karena janji firman-Mu. Kalau kamu takut akan Tuhan, usiamu diperpanjang. Dan saya bilang, Tuhan, saya ini takut sama Tuhan loh Tuhan. Itu dasar saya, karena saya berdiri atas firman Tuhan. Bukan karena anak saya, bukan apa, tapi karena firman-Mu yang berkata. Lalu saudara, saya mandi selesai dan saya kul 1. Dalam kul 1, leader-leader saya sampaikan ayat ini dan apa yang perenungan saya tadi barusan saudara. Saya sampaikan inilah waktunya kita harus gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kalau kita di tengah pandemik ini masih hidup atau kita terpapar dan disembuhkan oleh Tuhan, berarti itu kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Dan dalam kesempatan yang kedua ini, kita harus pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang bijaksana, jangan jadi orang yang bodoh. Lalu saudara, saya juga sampaikan, kalau saudara masuk dalam kategori yang 5 menit sebelum dijemput Tuhan, saudara mau ngomong kalau saudara sudah siap, atau saudara yang kedua bilang, aku belum siap. Tapi apa dasarnya yang membuat Tuhan bisa extend kita, beri kesempatan kita untuk hidup kembali, saudara? Yaitu takut akan Tuhan. Lalu saudara sudah kita kul 1 dan ternyata 5 hari kemudian, saudara, sebelum 5 hari itu, hari Minggunya ternyata pas jatuh hari ke saya juga, karena anak saya paling kecil itu demam. Dan saya tahu kalau anak saya demam berarti istri saya juga kena, lalu saya. Dan betul pada hari yang kelima, saudara, setelah itu hari Jumatnya tanggal 22, hari Kamisnya kami PCR dan ternyata saya dan istri positif, saudara. Tetapi saudara lihat, dari apa yang Tuhan sudah sampaikan, ketakutan itu nggak ada. Karena saya tahu, oh ini terpapar gak apa-apa. Saya tuh 5 hari sama istri itu demam. Dan anak saya cepat sekali penyembuhannya. Tetapi waktu kami menghadapin itu, kehilangan rasa penciuman, kehilangan rasa juga. Gak ada makan apapun, gak ada rasanya. Tetapi gak ada ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan. Dan saya sudah sempat dialog sama Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan itu membuat perlindungan Tuhan itu turun. Dan saya bilang sama keluarga saya, lalu kita juga berdoa sama-sama, kita bilang Tuhan selama ini kami berdoa supaya virus ini gak menyentuh kami. Tapi sekarang virus ini sudah masuk dalam keluarga ini, dalam rumah ini. Sementara dalam rumah ini engkau adalah bosnya. Dan kami percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, anak-anak kami kena di dalam pemulihannya dan sebagainya, Tuhan melakukan mujizatnya dan kami sembuh. Saya tes 6 Agustus, saya negatif. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan tentang takut Tuhan. Yang melindungi, yang menjagai sehingga kita itu bisa tidak terserang dari yang namanya intimidasi. Saudara, tadi Tuhan bilang dalam ayatnya bahwa saudara, kamu harus pergunakan waktu yang ada. Jangan seperti orang bebal. Tetapi jangan seperti orang bodoh, tetapi orang arif. Orang yang bijaksana. Orang yang penuh hikmat menggunakan waktu yang ada hari-hari ini. Nah, Alkitab katakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itulah yang bisa memberikan kita hikmat untuk menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini saudara lihat, saya mau sampaikan betapa pentingnya yang namanya hidup takut akan Tuhan. Yang memberikan kemerdekaan kepada kita dari ketakutan, intimidasi, dari apapun juga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, do you love God? Pertanyaan, apakah kamu mencintai Tuhan? Pasti jawaban kita, ya aku cinta Tuhan. Tapi pertanyaan yang kedua yang saya mau tanyakan, do you fear God? Apakah kamu takut akan Tuhan? Saudara, apa maksudnya takut akan Tuhan? Saya temukan ternyata antara cinta Tuhan dan takut akan Tuhan itu adalah hal yang berbeda, saudara. Tetapi harus berjalan berbarengan. Dalam Alkitab diceritakan apa artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dari bahasa Ibrani, yarah. Yang artinya saudara suatu kekaguman akan Tuhan yang menimbulkan rasa hormat, segan, terpesona, bangga, bahkan gugup. Karena begitu hebatnya Tuhan dan cinta terhadap Tuhan yang begitu dahsyat tetapi begitu baik, rendah hati, mulia yang mengasihi kita. Ada rasa kekaguman, ada rasa hormat yang membuat kita itu untuk segan, hormat sama Tuhan. Itulah artinya takut akan Tuhan.
Karena hari-hari ini banyak kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlebihan sehingga hilang rasa takut akan Tuhan. Yang kita pikir Tuhan itu baik, Tuhan akan ampuni dan sebagainya. Kita lupa satu sifat Tuhan bahwa Dia Allah yang mengasihi, tapi Dia juga adalah Allah yang adil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini umat Tuhan sudah banyak yang sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Nah, takut akan Tuhan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan itu akan tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan waktu kita di gereja. Tetapi bagaimana cara kita hidup di rumah kita, di sekolah, juga di tempat pekerjaan kita. Apalagi di tempat pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata takut akan Tuhan ini sudah diajarkan Tuhan dari pertama sekali. Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Saudara, mereka melihat banyak sekali mukjizat yang Tuhan lakukan. Sampai suatu hari Tuhan bawa mereka untuk berkemah di kaki gunung Sinai. Dan Tuhan pada waktu itu memanggil Musa supaya Musa boleh naik ke atas gunung Tuhan. Dan di situ saudara lihat Tuhan mengajari, Tuhan memberitahu hukum-hukum Tuhan yang kita tahu namanya 10 hukum Tuhan. Yang menjadi dasar hukum Taurat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Ulangan ini dikatakan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 17, di situ Tuhan sampaikan tentang perintah Tuhan bahwa kamu jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku dan sebagainya. Sampai ayat 10, janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Tetapi saudara lihat pada ayat yang ke-18 dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Setelah sampaikan saudara 10 perintah itu, Tuhan sepertinya mendemonstrasikan kuasanya. Saudara bayangkan, saudara berdiri ada di kaki gunung dan tiba-tiba gunung itu meletus dengan begitu mengerikan, menggelegar saudara. Tetapi mereka dalam keadaan yang aman. Tetapi ada rasa kegentaran, ketakutan. Sehingga mereka, ayat 19 bilang, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi saudara lihat penjelasan yang Musa berikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi Tuhan sengaja mendemonstrasikan siapa Dia sesungguhnya. Allah yang begitu lemah lembut, Allah yang penuh dengan mujizat, tetapi Allah yang adil, Allah yang menyatakan kuasanya yang begitu dahsyat. Dia demonstrasikan dengan maksud apa? Supaya apa yang kamu lihat dengan mata kamu, yang kamu rasakan, pengalaman kamu, itu membuat kamu itu takut dan hormat akan Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan itu membuat kamu menjadi hidup kudus. Supaya kamu tidak berbuat dosa. Jadi saudara lihat dari awal Tuhan sudah mengajarkan tentang takut akan Tuhan ini. Karena ini sangat penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Lalu dalam kitab Ulangan diulangi lagi saudara. Dalam kitab Ulangan, bahkan saudara lihat Ulangan 6 ayat 1, Tuhan ulangi. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, sehingga engkau berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Baru kemudian ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Inilah yang dikenal dengan Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dan bagi orang Yahudi sampai hari ini mereka menyebutkan Shema ini 2 kali, pagi dan petang, untuk mengingatkan diri mereka untuk mencintai Tuhan. Tetapi atasnya, saudara,
mencintai Tuhan ini digandeng dengan apa? Kamu harus takut akan Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan itu membuat kamu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini di perjanjian baru. Jadi saudara lihat betapa pentingnya takut akan Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Karena cinta Tuhan dengan takut akan Tuhan itu berbeda. Banyak orang cinta Tuhan, sementara dia cinta Tuhan, tapi dosa jalan terus. Kebiasaan buruk jalan terus dengan alasan Tuhan mengerti. Tuhan mengampuni aku, kasih karunia-Nya besar bagiku. Dan itulah yang membuat kadang-kadang kita kaget. Kenapa tiba-tiba ada dosa yang disingkapkan oleh Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena hilangnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan seorang raja namanya Salomo, saya sering katakan bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang berhasil tetapi gagal. Saudara, kita tahu ceritanya bagaimana di masa mudanya dia ketemu Tuhan dan Tuhan tanya kamu minta apa, dan dia bilang minta hikmat, dan Tuhan berikan dia hikmat, bukan cuma hikmat tapi kekayaan dan kemuliaan. Tetapi kehidupannya menyimpang, saudara, sampai membuat Tuhan itu marah, saudara. Lalu kemudian puji Tuhan di akhir hidupnya Tuhan kasih dia kesempatan untuk bertobat. Itulah dia tulis kitab Pengkhotbah. Kalau kita baca Pengkhotbah dikatakan banyak kan temanya adalah sia-sia. Sia-sia. Kata sia-sia itu di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya artinya asap. Jadi Salomo menceritakan bagaimana hidup kita yang sementara ini seperti asap. Bagaimana sudah lakukan di hidupnya yang sementara ini untuk menyimpang dari Tuhan. Dan bagaimana apa yang dia lakukan seperti apa yang diingini oleh dagingnya. Tetapi ternyata semuanya itu sia-sia. Dan untung di akhir hidupnya dia mengambil satu kesimpulan dalam kitab Pengkhotbah. Dia katakan begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpegang simpul pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dan dia mengambil satu kesimpulan. Ternyata saudara, dari dia cinta Tuhan, dia bergeser. Karena takut akan Tuhan hilang dalam hidupnya. Tetapi dia mengambil satu kesimpulan bahwa hidup itu ternyata takut akan Tuhan itu sangat penting. Karena takut akan Tuhan itulah yang menjaga langkah kaki kita. Yang membuat kita untuk bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya bilang takut akan Tuhan ini jarang sekali diajarkan. Tetapi ternyata di perjanjian baru, saudara lihat. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan Tuhan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ternyata saudara lihat, takut akan Tuhan ini di perjanjian baru Kisah Para Rasul itu betul-betul dilakukan. Dan Alkitab mencatat bahwa jemaat semakin bertambah besar. Jadi takut akan Tuhan ini menjadi ingredient yang sangat penting di dalam rumah Tuhan. Di dalam gereja Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan. Ada banyak berkatnya dicatat dalam kitab Amsal, orang yang takut akan Tuhan. Amsal 14:26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Makanya waktu kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita segan akan Tuhan, kita lihat kebesarannya yang luar biasa, siapa kita sampai dia tebus kita di kayu salib, dia mati buat kita karena kasihnya memulihkan kita sehingga membuat kita begitu hormat akan dia. Dan itu yang membuat kita ini bisa tentram. Kita gak takut dengan intimidasi karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara lihat, kita terhindar dari jerat maut karena ada takut akan Tuhan menjaga kita. Sehingga membuat hidup kita gak sembarangan lagi, saudara. Lalu kemudian Amsal 22 ayat yang keempat berkata, ini tadi Amsal 14:26,
Amsal 22:4 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ada berkat yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Dia. Jadi takut akan Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Takut akan Tuhan itu yang membuat hidup kita betul-betul rindu untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Nggak neko-neko lagi, saudara. Tapi kita cinta Tuhan, tapi kecintaan kita kepada Tuhan membuat kita menghormati Tuhan. Penghormatan kita kepada Tuhan karena lihat kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat, menimbulkan rasa kagum, menimbulkan rasa cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 19 berkata, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi lihat betapa hebatnya waktu hidup kita ini ada takut akan Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan siapkan. Nah, kenapa takut akan Tuhan ini sangat penting? Dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tadi di atas firman Tuhan bilang, waktu-waktu kita ini dalam keadaan waktu-waktu yang evil, waktu-waktu yang jahat. Kita harus jadi orang bijaksana, pergunakan waktu dengan baik. Saudara, dan masa yang kita hadapin ini masa-masa yang sulit. Bagi orang bisnis, bagi gereja, bagi siapa saja mengalami masa sulit ini. Tetapi di masa sulit ini, saudara, waktu kita bergaul sama Tuhan, Tuhan bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan akan menyatakan secretnya, rahasianya, isi hatinya. Sehingga kita tuh tahu, saudara, untuk menjadi ngerti tuntunan Tuhan dan kita bisa berjalan di tengah pandemik sekalipun, saudara. Untuk menjadi orang yang berhasil. Karena Tuhan bilang, Tuhan reveal the secret of his heart. Dan karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini sangat luar biasa. Saudara, takut akan Tuhan ini sangat penjaga kali. Dalam 1 Petrus ayat 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, saya mau ajak saudara memperhatikan kata si iblis. Dalam bahasa Yunaninya si iblis dikatakan diabolos yang artinya false accuser. Pendakwa palsu. Jadi kita ini harus sadar dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita punya hukum di Indonesia dan hukum negara di Singapura. Tetapi jangan lupa ada hukum rohani. Dalam hukum rohani ini ternyata ada pendakwa palsu. Yaitu iblis yang selalu mendakwa kita dan dia adalah lawan kita. Nah, saudara lihat pendakwa palsu ini tidak sembarangan dia mendakwa. Dalam bahasa Inggrisnya pendakwa palsu ini dikatakan adversary. Dari bahasa Greka 476 antidikos. Saudara lihat antidikos ini artinya properly. A prosecuting attorney arguing a case at law. Jadi ternyata setan ini ahlinya dalam hal hukum. Dan kita itu didakwa palsu tetapi ada dasarnya. Kenapa? Karena pelanggaran hukum. Jadi iblis itu selalu mau mendakwa orang, selalu ada dasarnya walaupun dia suka mendakwa palsu. Kenapa palsu? Karena memang kita sudah ditebus. Tetapi waktu kita sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan melakukan pelanggaran, saudara, dan tidak ada pertobatan, maka pendakwa ini akan membawa kita dalam pengadilan. Jadi saudara lihat lagi dalam kitab Ibrani, dalam kitab Wahyu 12 ayat 20, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Saudara lihat kata pendakwa itu dalam bahasa Yunaninya memakai kata kategoros. Dan ini saudara adalah istilah hukum lagi, yang artinya kategoros itu adalah a complainant at law. Jadi karena kita ada pelanggaran dan secara hukum kita bisa didakwa dan itulah yang dibawanya. Itulah sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Sehingga membuat kita itu menjaga hidup kita dan kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita nggak menutupi hidup kita, oh kita cinta Tuhan, Tuhan mengerti kok, Tuhan ampuni. Sehingga kita jatuh bangun terus.
dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita lupa ada musuh kita, adversary kita yang akan membawa kita masuk dalam pengadilannya. Saudara, saya mau tutup dengan cerita saudara Ahok. Saudara Ahok ini masuk dalam pengadilan. Saudara lihat dia seorang gubernur yang baik. Tetapi apa yang menyebabkan dia bisa masuk pengadilan? Karena dicari kesalahannya dan mereka menemukan waktu perkataannya diputar balik. Dan itulah kesempatan untuk dia dibawa masuk dalam pengadilan. Dan di pengadilan memutuskan dia bersalah. Jadi saudara lihat, walaupun orang demo berjilid-jilid gak suka sama dia, gak bisa langsung diturunkan jadi gubernur. Harus ada celah hukum. Dari celah hukum itulah dia dibawa masuk dalam pengadilan dan pengadilan menetapkan. Itu hukum manusia. Harus ada jalurnya. Begitu juga hukum rohani, harus ada jalurnya. Sehingga betapa pentingnya kita tuh takut akan Tuhan, sehingga kita bisa menjaga kehidupan kita. Dan takut akan Tuhan membawa kita itu, saudara, gak bisa didakwa. Karena hidup yang bersih, yang takut akan Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, musuh kita tidak punya kuasa atau otoritas atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sampai kita menyerahkannya kepada mereka. Itulah yang menyebabkan kita untuk jatuh dan didakwa dan akhirnya kita kalah. Makanya dari awal Tuhan ajarkan bagaimana kita itu harus takut akan Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, saudara yang dikasih mata koin. Cinta Tuhan dengan takut akan Tuhan itu adalah seperti mata koin. Cinta Tuhan gak ada takut Tuhan, itu juga berbahaya. Kita takut akan Tuhan, bukan ketakutan akan Tuhan. Jadi ini harus berjalan bersama-sama seperti mata koin. Koin itu gak berlaku kalau cuma satu sisi aja, harus dua sisi. Cinta Tuhan, takut akan Tuhan harus berjalanan side by side. We fear man so much because we fear God so little. Jadi cinta Tuhan dengan takut akan Tuhan itu berjalan berbarengan. We must fear God out of love, not love Him out of fear. Jadi apa buktinya kalau kita ini takut akan Tuhan? Buktinya saudara ternyata sama. Dari mana kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 bilang ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dari mana kita tahu kalau kita takut akan Tuhan? Pengkhotbah 12 ayat 13, takut Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan setengah-tengah, tapi seutuhnya, sepenuhnya. Itu membuktikan kita menghormati Tuhan. Kita taat dengan firman-Nya. Dan kita hidup dalam kebenarannya. Bukan dengan, oh Tuhan mengasihi aku. Nggak apa-apa, Tuhan ampuni aku. Bolak-balik. Tapi takut akan Tuhan menjaga hidup kita untuk tetap bersih. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan. Saya mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah pesan firman Tuhan, takut akan Tuhan, yang memerdekakan umat-Mu dari segala ketakutan apapun juga intimidasi. Tuhan, betul-betul Tuhan ditangkap oleh seluruh umat-Mu. Dan mereka boleh menjadi umat yang cinta Tuhan. Tapi bukan cuma cinta Tuhan, tapi dalam kehidupan mereka, mereka takut akan Tuhan. Mereka menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan, seumat-Mu boleh hidup dalam kebenaran. Dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti, tapi kiranya Roh Kudus terus Tuhan mengingatkan akan apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa dan aku menjawab syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome, selamat datang yang baru bergabung bersama kami, ikut dalam ibadah-ibadah sesuai dengan jam-jam ibadah. Dan sekarang saatnya kita akan membawa persembahan syukur. Kita akan membawa persepuluhan. Kita tabur kembali di ladang yang subur. Dan bisa lihat account yang ada, atau cek kirimkan ke gereja. Dan saya percaya semua saudara akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, bukalah jalan.
Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang diberkati, kami tahu semua datang daripada-Mu dan juga kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, yang sedang mengalami hal-hal yang berat, Tuhan, tolong kami, mampukan kami bertahan di masa sukar ini. Dan kami tahu berkat-Mu mengalir atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa di surga yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Raja yang akan datang. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, menuntun, menghibur dan mengurapi kami mulai saat ini bahkan sampai Kristus datang kembali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati dan shalom saudara.